konten pembelajaran selama pandemi COVID-19 tahun pelajaran 2020-2021. Selamat beriring salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tak henti-hentinya selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberkahi rahmat, kesehatan, kekuatan, dan kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam rangka peningkatan kompetensi guru untuk menyusun metode konten pembelajaran selama pandemi COVID-19 tahun pelajaran 2020-2021. Selawat beriring salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat, dan orang-orang istiqomah di jalannya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami muliakan, terkhusus kepada Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu pengawas pembina yang telah menyusun, yang telah merencanakan program peningkatan penguatan kompetensi guru selama pembelajaran daring, luring, belajar jarak jauh, dan belajar dari rumah. Alhamdulillah ini terwujud berkat kerjasama dari semua pihak. Yang berikutnya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami muliakan, atas dasar dari revisi edaran 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan, Menpan RB, Menteri Agama, dan Menteri Kesehatan, bahwa
daerah yang diizinkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka itu adalah daerah yang kategori zona hijau dan zona kuning. Sementara untuk Kota Bengkulu masih zona oranye. Untuk itu Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa program penyusunan metode konten pembelajaran ini sudah kami susun bersama melalui tim dari Dinas Pendidikan Kota Bengkulu dan tim TP2KB, tim percepatan pembangunan berkelanjutan pemerintah Kota Bengkulu yang terdiri dari 20 orang. Ketuanya adalah Profesor Dr. Yohanes, Profesor Dr. Sudarwan, Rektor IAIN, Rektor Unihas, Rektor Dehasen, dan para guru-guru besar Universitas Bengkulu bersama tim kita melakukan diskusi panjang. Artinya dengan beberapa kali pertemuan, Dinas Pendidikan Kota Bengkulu menyusun opsi-opsi metode pembelajaran dan konten pembelajaran selama pandemi COVID-19. Artinya semua yang kita rancang pada saat ini itu betul-betul sudah menjadi satu kesatuan rancangan metode pembelajaran baik tingkat SD maupun tingkat SMP. Itu adalah hasil dari rancangan pembelajaran pemerintah Kota Bengkulu. Jadi atas dasar itu Bapak dan Ibu, kami juga waktu koordinasi bersama Bapak Wali Kota dengan Kemendikbud menyampaikan bahwa selama pandemi COVID, Kota Bengkulu sudah menyusun program bersama bagaimana metode konten pembelajaran yang sudah menjadi satu kesatuan hasil dari kesepakatan pemerintah Kota Bengkulu dengan upaya-upaya bahwa selama pembelajaran daring itu guru-guru dibekali dengan materi-materi, dibekali dengan penyusunan bersama, artinya semua sama. Jadi tidak ada perbedaan antara satu SD dengan yang SD. Strategi penyampaian dari masing-masing guru. Kalau materi, substansi yang menjadi prioritas itu adalah hasil keputusan bersama. Jadi Bapak dan Ibu, dengan adanya penyusunan program dari opsi-opsi yang menjadi keputusan kita bersama, mudah-mudahan bahan ajar yang kita susun, terus metode yang kita sepakati bersama ini akan menjadi acuan Bapak dan Ibu selama melakukan proses pembelajaran jarak jauh secara daring, luring, dan modul. Ya, artinya ada opsi-opsi untuk siswa-siswi yang tidak memiliki akses internet, yang tidak memiliki handphone, yang tidak memiliki akses dari media sosial. Jadi kita juga harus mempersiapkan Bapak dan Ibu. Jadi pada kesempatan ini nantinya Bapak dan Ibu akan menyusun bersama melalui fasilitator atau narasumber yang akan menyampaikan, karena beliau-beliau ini sudah
melakukan pembahasan. Ya, pembahasan itu lebih kurang 8 kali Bapak dan Ibu. Adanya perbaikan-perbaikan, masukan untuk metode dan konten pembelajaran yang sudah dirumuskan bersama, sehingga rumusan ini mudah-mudahan menjadi sempurna, menjadi rumusan Kota Bengkulu. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu pengawas yang selalu bekerja keras bagaimana mendampingi sekolah-sekolah binaan agar selalu sukses bersama. Berikutnya Bapak dan Ibu, tentunya pada kesempatan ini juga kita juga menghargai dari apa yang sudah Bapak dan Ibu lakukan, yaitu dengan adanya pengakuan sertifikat. Ya, ini juga dibutuhkan untuk kenaikan pangkat, ya, kesuksesan atau Bapak Ibu menjadi kepala sekolah berprestasi, guru berprestasi. Dasarnya juga harus dibuktikan dengan bukti-bukti dokumen sebagai bukti fisik yang harus Bapak Ibu miliki. Artinya on in yang Bapak Ibu lakukan itu akan dihargai, ya, lebih kurang 30 jam. Dengan catatan Bapak Ibu harus merumuskan, harus menghasilkan satu model mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Jadi ini yang harus Bapak Ibu susun bersama. Jadi insya Allah semuanya bukan baru, karena Bapak Ibu juga sudah sangat berpengalaman. Tinggal menyepakati substansi yang menjadi prioritas selama pandemi COVID, itu Bapak dan Ibu yang lebih tahu. Yang berikut tentunya Bapak dan Ibu, kami selalu mengharapkan, menghimbau bagaimana Bapak dan Ibu dengan niat tulus dan ikhlas, sabar untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang penuh kepada anak-anak, ya, kepada orang tua dan kepada masyarakat. Karena memang tidak gampang Bapak dan Ibu, permasalahan belajar dari rumah, belajar jarak jauh ini memang sangat-sangat menjadi problem, terutama bagi orang tua yang sibuk, bagi orang tua yang mohon maaf mungkin tidak paham tentang pembelajaran. Ya, rata-rata kita juga masih ada bagi orang tua yang tidak punya waktu. Ini juga menjadi kendala untuk kita. Jadi Bapak dan Ibu jangan melihat dari sisi kurangnya, tapi kita harus optimis untuk bersama kita bisa, bersama kita sukses, bersama anak-anak kita maju dan berkualitas. Jadi kalau kita hanya berkeluh kesah, ya ini yang kurang, ini tidak bisa, ini tidak bisa. Jadi satu pun tidak bisa yang akan kita lakukan kalau kita hanya mengedepankan, ya, dari sisi banyak kurangnya. Kita percaya, yakin bahwa semua yang kita lakukan insya Allah akan menjadi bekal bagi anak-anak, akan menjadi, ya, pahala kepada Bapak dan Ibu semua. Jadi Bapak dan Ibu, kami yakin guru-guru Kota Bengkulu adalah guru-guru yang berkualitas, guru-guru yang profesional, ya, karena ini adanya pengawas yang berkualitas, pengawas yang profesional, pengawas yang selalu oke untuk memberikan pendampingan kepada Bapak dan Ibu semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Berikutnya Bapak dan Ibu, kami sebetulnya ingin menyaksikan bagaimana narasumber memberikan pendampingan penyusunan
modul-modul interaktif, konten-konten pembelajaran, namun ada kegiatan pada hari ini, makanya setelah saya dari Pak Edward, kita juga ada Zoom meeting bersama Mempan RB terkait dengan program Dinas Pendidikan Kota Bengkulu tahun 2021 ya, karena program itu disusun 1 tahun sebelumnya. Jadi Bapak dan Ibu, kami juga punya tugas bagaimana meyakinkan dari pemerintah pusat ya melalui Menpan RB dengan mensondingkan ya, artinya mengacu kepada visi misi dari wali kota, wakil wali kota, dan dituangkan melalui program Dinas Pendidikan. Artinya yang kita lakukan ini adalah dasarnya dari visi misi Bapak Wali Kota, bagaimana mewujudkan pendidikan berkualitas yang terjangkau. Jadi demikian Bapak dan Ibu. Bersama-sama membuka acara workshop penguatan kompetensi guru gugus 14, 15, 16 dalam rangka penyusunan metode pembelajaran selama pandemi COVID-19 secara jarak jauh dan anak-anak belajar di rumah. Resmi kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas segala perhatian dari Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.